Sewaktu masih kecil, mainan apa yang jadi kesukaanmu? Main kelereng? Boneka? Mobil-mobilan? Jika Anda mengenal mainan-mainan tersebut, berarti kita hidup di zaman yang sama. Zaman di mana kita belum mengenal berbagai macam aplikasi yang tersedia di App Store maupun Play Store. Zaman di mana kebersamaan lebih terasa saat kita bermain petak umpet, ular naga, atau polisi-polisian. Semua itu kenangan yang dimiliki oleh generasi 90-an. Namun sekarang kita telah menginjak pada zaman 2000-an. Di mana generasi milenial atau Gen Y adalah sebutan bagi orang-orang yang lahir setelah Gen X. Milenial itu apa? Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000. Generasi milenial atau generasi yang menjadikan teknologi informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle, yaitu sebagai fenomena baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Setidaknya, generasi milenial adalah generasi terkini, dibarengi dengan kecanggihan teknologi terkini juga. Bagaimana tidak? Generasi milenial lahir pada saat TV berwarna, handphone canggih, juga internet. Dapat dipungkiri jika generasi ini sangat mahir dalam teknologi. Sekarang, bagaimana sih kita menghadapi zaman tersebut? Dan bagaimana pula kita menjadi milenial yang sadar ibadah? Sebagai umat beragama, kita jangan gampang terlena dengan dunia yang fana ini. Kita ada dan bisa berpijak di dunia ini karena kekuasaan Allah. Kita dapat merasakan kenikmatannya setiap hari, seperti bernafas, makan, minum, dan merasakan canggihnya teknologi pada zaman ini. Maka dari itu, tak peduli kita dari Gen X atau Gen Y sekalipun, kita harus selalu beribadah pada Allah. Jangan mau diperbudak oleh teknologi. Jika memungkinkan, manfaatkan teknologi untuk sarana untuk membantu kita beribadah. Contohnya, kita bisa memasang aplikasi pengingat waktu sholat agar kita tidak telat dalam melaksanakan sholat. Dalam hal ibadah, bukan hanya berbicara tentang sholat. Banyak hal baik lain yang bisa jadi ibadah dan bermanfaat bagi sesama, seperti membantu orang yang membutuhkan, ramah, dan berperilaku sopan kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua, karena dalam Islam mengajarkan bahwa ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Dengan menerapkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, insya Allah kita bisa terhindar dari hal-hal yang menyesatkan, seperti pergaulan bebas, penggunaan obat terlarang, dan lain-lain.